Oke, selamat pagi adik-adik semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada minggu hari ini pun kita masih menyiapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita percaya segala persoalan yang ada di dalam dunia ini, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik buat kita semua. Ya, kita mau tetap semangat, kita mau beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan masuk ke dalam ibadah sekolah minggu. Ya, sebelum itu kita mau siapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau mengambil waktu tenang. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengambil saat teduh, kita berdiam diri, kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Baik, sama-sama adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita, kita masuk ke dalam saat tenang di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersyukur ya, walaupun kalian ada di rumah, tapi kita tetap semangat. Kita mau beribadah kepada Tuhan dan kita mau memuji Tuhan ya. Kita tidak ngantuk lagi, kita mau berikan kesiapan hati kita. Kita mau beribadah bersama-sama ya. Kita akan masuk ke dalam satu pujian ya yang setiap minggu mungkin kita pelajari ya, di mana Tuhan Yesus mengajarkan setiap kita untuk berdoa, yaitu doa Bapa kami. Kita akan naikkan satu pujian ini, Bapa kami yang ada di sorga. Sama-sama kita katakan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sekali lagi berilah kami
rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau bernyanyi, memuji Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya seperti biasa kita akan memuji Tuhan, kita akan bersemangat bersama-sama bersorak-sorai untuk Tuhan kita, ya. Kita mau bangkit berdiri, kita akan sebuah pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Sama-sama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Siapa? Lah Raja, Raja, ialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Sekali lagi, hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja. Hanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Oke, kita bersyukur ya. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita akan menyiapkan hati untuk boleh duduk dengan diam mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengajar setiap kita, ya, yang boleh membentuk setiap kita di rumah, ya. Kita akan naikkan sebuah pujian. Mari Tuhan berfirmanlah. Kita mau seperti Samuel kecil yang taat dan dengar-dengaran. Kita akan sama-sama dengan pujian ini. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengar.
Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Halo adik-adik, shalom semuanya adik-adik. Ya, bersyukur karena pagi hari ini kita masih boleh beribadah walaupun secara online. Adik-adik tetap semangat ya. Oke, sebelum Losa cerita pada pagi hari ini, kalian siapkan hati kalian ya, pikiran kalian, dan terutama jangan lupa bawa Alkitabnya ya, dan catatan buat kalian mencatat nanti. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar cita firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik adik-adik, sebelum Losa cerita pada pagi hari ini, Losa ada game sebentar ya, ada permainan. Dan Losa akan dibantu oleh dua rekan Losa ya, Losa Acung dan Losa David. Ya, silakan. Oke ya. Baik. Ya, di sini ada 4 lingkaran warna adik-adik ya. Tugas kalian adalah menebak isi dalam lingkaran ini ada kata-kata, kalian mencocokkan saja. Nanti Losa akan sampaikan pertanyaan pada kalian dan kalian menjawab ya. Oke, yang pertama warna kuning, warna biru, warna merah, dan warna hijau. Kita buka warna kuning lebih dahulu ya. Apa isinya kata-katanya adik-adik? Ya, orang tua. Ya, kalian tahu orang tua kan? Orang tua itu terdiri dari papa, mama, kakek, nenek, om, tante, atau mungkin papa angkat atau mama angkat ya, atau papa tiri atau sebagainya. Itu orang tua. Ya. Yang kedua warna biru. Apa warna biru isinya? Kita buka. Bapak Ibu guru. Ya, kalian sudah tahu Bapak Ibu guru ya. Yang ketiga warna merah, kita buka. Polisi. Ya, polisi kalian tahu ya. Yang keempat warna hijau. Guru sekolah minggu atau Losa sekolah minggu ya. Oke, ingat ya adik-adik ya. Warna-warnanya ya, warna kuning apa, warna biru apa, warna merah apa, warna hijau apa. Sekarang kita tutup. Ya, kita balik. Nah, pertanyaannya ialah adik-adik simak ya dengan baik-baik ya, Losa akan tanya kepada kalian. Yang pertama, siapa yang merawat dan mencukupi segala kebutuhan kita di dalam keluarga? Siapa adik-adik? Warna apa? Kuning. Oh, warna kuning, pintar. Saya buka warnanya, betul nggak? Wow, benar, orang tua ya. Oke, sekarang soal kedua. Siapakah yang bertugas ya memberi keamanan dan ketertiban di masyarakat? Siapa adik-adik? Siapakah yang memberikan keamanan dan ketertiban di masyarakat? Warna apa adik-adik? Merah. Apa merah? Wow, betul sekali, polisi. Sekarang soal ketiga adik-adik ya. Soal ketiga ialah siapakah yang membimbing dan mengajar kita di dalam proses belajar mengajar di sekolah maupun di dalam sekolah online? Siapa adik-adik? Warna apa? Biru. Biru, betul nggak biru ya? Oke, betul, Bapak Ibu guru di sekolah. Yang soal yang terakhir nih ya, pasti tahu jawabannya nih. Ya, siapakah yang menciptakan firman Tuhan di gereja, khususnya di kelas sekolah minggu maupun di kelas sekolah minggu di media online saat ini adik-adik? Siapa adik-adik? Warna apa? Hijau. Warna hijau apa? Guru sekolah minggu atau Losa sekolah minggu. Wow, tepuk tangan buat adik-adik semuanya, hebat-hebat ya.
Oke, ya kita lihat di sini ya. Di sini kita lihat tadi ada 4 kata ya: orang tua, bapak, ibu guru, polisi, guru sekolah minggu, adik-adik ya. Nah, mereka ini semua adalah mempunyai otoritas ya. Kita tahu otoritas ya. Otoritas adalah wewenang atau kuasa yang diberikan kepada mereka untuk membuat aturan supaya ditaati, adik-adik ya. Orang tua dapat otoritas dari mana? Dari Tuhan ya, untuk membimbing kita, membawa kita supaya takut akan Tuhan dan merawat kita ya. Nah, sekarang kedua, bapak ibu guru di sekolah dapat otoritas dari mana? Membuat otoritas dari lembaga sekolah ya, untuk mengajar kita, membuat aturan di sekolah supaya kita disiplin, taat ya, patuh di sekolah. Nah, polisi juga sama, membuat otoritas dari ya lembaga kepolisian supaya polisi itu mengatur ya, menjaga keamanan ketertiban di lingkungan masyarakat supaya aman dan tentram ya. Dan siapakah guru sekolah minggu atau lulusan sekolah minggu? Mereka juga mendapat otoritas dari gereja ya. Tugasnya apa? Membimbing kita ya, menceritakan firman Tuhan kita ya kepada anak-anak supaya anak-anak bertumbuh dan mencintai Tuhan ya. Itu ya, masing-masing punya otoritas. Oke, sekarang silakan duduk Losa ya. Terima kasih ya Losa David dan Losa Acung ya. Baik adik-adik, Losa akan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini ialah menghormati otoritas ya. Kalian buka Alkitabnya, siapkan Alkitabnya ya. Nasnya diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ya. Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 dan Kolose 3 ayat 20 sampai ayat 21 adik-adik. Ya, kita buka Alkitab kita ya. Coba Alkitabnya dibuka, Ulangan. Masing-masing Alkitab dibuka ya. Ya, kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 9. Nah, di sini Tuhan memberi perintah kepada bangsa Israel adik-adik ya. Kita tahu bahwa Tuhan setelah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan ya, Tuhan memberikan tanah-tanah di mana mereka berhasil menduduki negeri-negeri tersebut adik-adik. Nah, ketika itu Tuhan memberi perintah kepada bangsa Israel supaya mereka tetap setia ya, berpegang teguh kepada firman Tuhan ya adik-adik ya, dan mereka harus hidup benar di hadapan Tuhan, di mana mereka diberi perintah untuk senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan adik-adik ya. Dan mereka juga diberikan perintah untuk menciptakan firman Tuhan berulang-ulang adik-adik ya, terus menerus sampai turun temurun ya kepada generasi-generasi berikutnya. Itulah janji pemberian Tuhan kepada bangsa Israel. Nah adik-adik, minggu-minggu sebelumnya kalian sudah mendengar cerita firman Tuhan ya, hukum Allah ya, dari yang pertama sampai ayat keempat. Nah, hukum Allah yang pertama sampai keempat itu menceritakan bagaimana hubungan kita kepada Tuhan ya. Hukum pertama sampai keempat itu tentang menyembah Allah ya, bagaimana tentang menyembah Allah ya, diajarkan bagaimana siapakah Allah ya. Pertama, siapakah Allah. Kedua, bagaimana kita menyembah. Ketiga, bagaimana sikap kita ketika menyembah. Nah, keempat, kapan dan waktu kita menyembah adik-adik. Nah, pada pagi hari ini Losa akan lanjut pada hukum yang kelima adik-adik ya. Hukum kelima adalah hubungan kita sebagai manusia dengan sesama adik-adik ya, khususnya dalam ruang lingkup keluarga adik-adik ya. Nah, kita tahu bahwa keluarga terdiri dari papa, mama, kakak, adik, dan kakek nenek dan semuanya ya. Nah, kita tahu bahwa hubungan keluarga kita diajarkan untuk menghormati otoritas, yaitu orang tua. Bagaimana kita menghormati orang tua adik-adik? Nah, di sini Losa ada 5 poin adik-adik. Ada 5 poin. Poin yang pertama ialah terima kasih. Poin pertama adalah terima kasih. Bagaimana kita berterima kasih kepada orang tua kita adik-adik? Nah, kalian bisa mengungkapkan terima kasih kepada orang tua itu baik secara lisan, ngomong langsung kepada orang tua, "Pah, Mah," gitu ya. "Terima kasih Papa Mama sudah membela aku, sudah membimbing aku, sudah merawat aku ya." Ungkapkan perasaan kalian kepada orang tua. Nah, orang tua kalian pasti akan terharu adik-adik. Orang tua kalian pasti akan merasa bangga kepada kalian. Nah, kalian juga bisa mengungkapkan rasa terima kasih kalian kepada orang tua melalui
tulisan ya. Kalian bisa tulis di lembar kertas, kalian tempel ya, atau mungkin kalian bikin beli buku agenda. Kalian tulis, ungkapkan perasaan kalian kepada orang tua kalian. Terima kasih kalian kepada orang tua. Ketika orang tua kalian membaca itu, perasaan orang tua merasa, wow, sungguh sangat-sangat bangga kepada kalian adik-adik. Itu yang pertama, terima kasih. Poin yang kedua adalah kasih. Nah, kasih itu bagaimana kita mengasihi orang tua kita adik-adik. Nah, kita tahu bahwa orang tua kita ya bukanlah manusia yang sempurna adik-adik. Nah, orang tua kita itu nggak luput dari namanya kesalahan. Bagaimana kita caranya mengasihi orang tua kita? Ketika orang tua kita melakukan kesalahan, kita harus memaafkan, ya, mengampuni orang tua kita. Ya, kita tahu bahwa saat ini sekarang ini lagi keadaan pandemi ya, banyak krisis dan banyak orang tua mungkin mengalami persoalan-persoalan hidup ya dalam keluarga dan sebagainya. Nah, tugas kalian adalah membantu orang tua dengan cara berdoa adik-adik, mendoakan orang tua kalian supaya orang tua boleh kuat dan tegar menjalani dalam hal ini dalam keluarga ya, supaya diberikan jalan keluar, semangat adik-adik. Ya, itu yang kasih. Yang ketiga adalah dengar. Nah, kalian harus belajar mendengar adik-adik. Ketika orang tua kalian memberikan nasihat, memberikan petuah atau memberikan suatu perintah, kalian harus mendengar. Mendengar di sini bukan berarti mendengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi kalian harus mendengar itu dalam arti kata melakukan apa yang orang tua kalian ajarkan atau orang tua kalian perintahkan adik-adik. Nah, yang keempat adalah taat. Nah, dalam Alkitab ini jelas-jelas ya diuraikan secara mendetail ya apa itu taat ya. Nah, di Alkitab kita buka dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 ya, yang berbunyi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Ya, saya ulang lagi ya, di Efesus 6 ayat 1 yang berbunyi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Dan di Alkitab dipertegas kembali adik-adik di dalam kitab Kolose ya, Kolose 3 ayat 20 ya, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Nah, kitab Kolose dipertegas ya adik-adik ya, itu taat ya. Yang terakhir, yang kelima poinnya adalah hormat. Apa itu hormat adik-adik? Hormat adalah ya memperlakukan mereka, yaitu orang tua ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat penting atau sangat-sangat berharga. Itu artinya hormat. Ya, bagaimana kita bersikap hormat? Ya, dalam tutur kata kita, ya, dalam kita bersikap sopan santun ya kepada orang lebih tua ya. Bagaimana kita harus mengutamakan orang lebih tua ya, harus taatlah dan arti kata harus hormat pada orang tua kita. Nah, kita tahu bahwa kita belajar dalam melakukan hukum Taurat itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kita belajar pimpinan Tuhan adik-adik. Nah, kita tahu bahwa alam semesta ini, bumi semesta isinya adalah siapa yang bertugas menjaga bumi alam semesta ini? Yang punya tugas adalah Tuhan. Tuhan punya otoritas atas alam semesta ini, termasuk kita anak-anaknya. Dan Tuhan memberikan otoritas kepada orang tua ya, untuk apa? Untuk kita hormat pada orang tua. Ketika kalian hormat pada orang tua, kalian sudah pasti hormat pada Tuhan ya, karena orang tua itu adalah perwakilan daripada Tuhan di bumi adik-adik. Nah, apa tugas tanggung jawab orang tua kepada anak-anak? Yaitu apa tugasnya? Yaitu memberikan aturan-aturan yang kalian anak-anak harus taati, harus patuhi. Ketika kalian tidak disiplin, orang tua berhak untuk mendisiplinkan kalian supaya kalian boleh belajar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ya. Nah, apa tugas tanggung jawab anak-anak terhadap orang tua adik-adik? Yaitu apa? Mentaatinya ya, peraturan itu adik-adik ya. Nah, adik-adik, hukum Taurat 10 perintah Allah itu buat manusia kita tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa adik-adik, dan kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Nah, tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita ya, Tuhan Yesus turun ke dunia ya, mati bagi kita yang berdosa, sedangkan Tuhan Yesus tidak berdosa. Dia mati, disalibkan ya, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit.
itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus menang atas dosa. Dan Tuhan Yesus akhirnya terangkat ke surga, dan Tuhan menjanjikan kepada setiap kita anak-anaknya supaya boleh terus berharap, memberikan Roh Kudus, memberikan penghiburan, kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita adik-adik. Nah, poin di sini adalah adik-adik dari hal tadi Rosi cerita adalah 5 poin itu penting ya. Terima kasih, bagaimana kita berterima kasih pada orang tua kita ya. Kedua adalah kasih, bagaimana kita mengasihi orang tua kita, mengampuni ya, mengasihi. Ketiga adalah dengar, bagaimana kita harus mendengar atau perintah orang tua kita. Keempat adalah taat ya, bagaimana kita harus taat kepada firman Tuhan pada orang tua kita, karena firman Tuhan ditegaskan dari kitab kitab Efesus Efesus 6 ayat 1 dan kitab Kolose 3 ayat 20. Dan terakhir adalah hormat adik-adik ya. Nah, itu adalah poin-poin 5 tadi kita harus terapkan dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, kita bersyukur untuk firman Tuhan, dan kita mau dengar ayat hafalannya adik-adik ya. Ayat hafalannya di kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat 12. Bunyinya apa adik-adik? Kasih tahu ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bunyinya adik-adik, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang boleh menghormati orang tua. Ketika kami menghormati orang tua kami juga menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menumbuhkan iman kami, dan kami tetap boleh melakukan Tuhan dalam setiap perkara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya puji Tuhan. Amin. Oke adik-adik, semangat selalu ya. Haleluya. Sampai jumpa adik-adik.